Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Yayah Juwariah dan ini Ibu Min Hermina MPD dari SMP Saci Cikampek. Profil dari Bu Min ya. Kemudian nanti kalau ada yang mau nomor WA dan sebagainya bisa langsung. Kemudian kalau saya ya semuanya sudah pada kenal lah dengan saya, insya Allah. Ya. Kesepakatan kelasnya harus bagaimana, kita ikut saja. Pak Alan gimana Pak Alan kesepakatan kelasnya? Kelompok atau tim sebelumnya? Misalnya boleh tidak merokok gitu. Nah iya betul gitu. Gimana? Seperti ini gambar jam berarti gimana kita efisiensi waktu. Ya Bu Sri, ada lagi apa lagi Bu Sri? Untuk kesepakatan kelasnya? Nah, gimana kira-kira? Ya, tidak berisik ya. Kemudian kalau ada yang tidak jelas berarti angkat tangan. Kemudian ini. Nah, ini HP-nya di silent-kan, gitu ya. Jadi materi yang akan kami berikan itu adalah mengenai simulasi model pembelajaran di abad ke-21. Baik, kita akan masuk ke dalam berikutnya, yakni perubahan paradigma. Kalau Bapak Ibu melihat satu gambar, coba nih. Nah, ini gambar apa? Gambar gunung ya. Nah, dulu waktu saya kecil pasti kalau suruh menggambar gunung nih seperti begini ya. Dialami tidak oleh Bapak Ibu? Atau yang lainnya sama ya, gambar gunung dua gitu, ada matahari di tengahnya ya. Nah, menurut Bapak Ibu pendapatnya bagaimana dengan pola seperti ini? Gimana Bu? Ibu siapa Bu? Bu Eka. Kurang berkembang ya, hanya itu saja ya. Tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Baik, selanjutnya Bu Yayah coba bandingkan dengan gambar yang satu ini. Nah, menurut Bapak gimana Pak kalau dibandingkan dengan gambar yang sebelahnya tadi? Lebih beragam. Iya. Nah, kalau dalam segi kreativitas bagaimana Pak? Lebih kreatif ya. Jadi tidak hanya melulu saja, ternyata gunung itu tidak dua, kalau di sini satu, tapi nah kita lihat ada orang-orang yang sedang menanam padi, ada sungai dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan pembelajaran di abad 21 ini. Tidak kaku, yang pertama itu kan lihat gunungnya juga kaku ya. Kalau dilihat kan belum tentu gunung itu segitiganya dua. Ya kan, baik dari segi tata warna, baik dari segi gambar ya, sudut pandang, kemudian juga dari segi pencahayaan dalam hal warna itu lebih bervariasi. Jadi demikian pula dengan paradigma kita terhadap pendidikan. Jadi ketika kita sedang berada di dalam proses pembelajaran abad 21 khususnya sekarang ini ya, pola lama kita tentunya tidak digunakan ya, melainkan kita menggunakan hal-hal yang baru, lebih kreatif seperti digambarkan pada perbandingan dua gunung ini atau dua gambar ini. Nah, itu mungkin kalau diilustrasikan tentang perubahan paradigma ini. Berikutnya Bu Yayah bagaimana? Artinya tidak teacher center atau tidak hanya berpusat kepada guru, melainkan kepada student center atau siswa. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita buat kelompok dulu saja. Pak Ibu untuk menuliskan kira-kira syarat dari atau unsur apa saja yang harus ada di active learning. Mungkin ada satu kata, jangan terlalu panjang, satu kata, dua kata, menuliskan. Nanti kalau kata saya
sudah digantian, berarti nanti yang ke depan Bapak, terus Bu Eka-nya ke belakang. Ya? Jadi, oh kertasnya aja. Oh susah ya kalau ini mah ya. Nah berarti kertasnya diberikan ke belakang. Nanti kalau sudah selesai, berikan lagi ke belakang. Berikan lagi ke belakang gitu ya. Menuliskan ini, unsur penting dari active learning itu apa saja. Ya belum mulai ya, belum mulai. Sebutkan nama kelompoknya dulu di atasnya, silakan diberi nama. Ya kelompok timnya. Ya. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu, siap? Ya. Oh Ibu ada fluidnya? Ya boleh. Ya mulai. Oke Bu, sudah siap fluidnya. Ya silakan. Baru mulai. Ya. 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 Enggak, maksudnya kalau sudah sama temennya yang atas dituliskan ya jangan diulang lagi. Jadi dengan pemikiran baru lagi. Maksudnya ya. Bisa dimulai ya? Ya. Ayo Bu Imas silakan gabung Bu Imas. Bu Imas di kelompoknya siapa? Pak Us aja Pak Us. Kelompok Pak Us. Ya. Ya. Nah, siap. 1, 2, 3. Boleh. Ting ya. Kelompok ting. Apa saja unsur penting? Berdiri Pak, kalau bisa. Ya. Nah, biar yang lain tahu. Nah, Apa saja? ke depan menghadapnya nggak apa-apa. Ya. Bertanya, diskusi, digital, e-katalog, internet, dan literasi berarti 6. Internet. Ya. Berikutnya kelompok tadi yang kedua itu yang WK berapa? 7. Pak Us berapa? Oh ya Pak Us sekarang, kelompok Pak Us. Kelompok tung. Unsur penting dalam active learning. Pertama ada buku, yang kedua ada diskusi, yang ketiga alat peraga, yang keempat ada belajar, kelima berdiskusi, dan yang keenam ruang Kelas. Ada yang sama tadi ya dengan kelompok? Ada siswa, presentasi, dan internet. Internet. Ada yang sama juga ya? Nah, yang samanya berarti boleh dicoret yang samanya karena sudah ada ya. Oke, yang samanya tadi dengan kelompok tang dan teng tadi ada beberapa. Sekarang terakhir kelompok tung. Kelompok tung paling banyak. Silakan Pak Saihul. Untuk kelompok tung ada 8. Yang pertama ada diskusi, yang kedua tugas, yang ketiga pembelajaran, yang keempat pembelajaran sama ya. Pembelajaran sama. Yang kelima praktik, yang keenam presentasi, yang ketujuh membaca, yang kedelapan kreativitas. Kreativitas. Kontribusi pendapatnya ya. Mari kita sama-sama refleksikan. Kira-kira masuk ke mana? Yang tadi masuk ke mana? Harus ada tanggung jawab. Presentasi bisa ya. Bertanya. Apalagi tadi? Baca ya, karena kan ya betul. Kemudian sinergi. Nah ini, karena kalau active learning itu tidak bisa sendirian, ya kan? Nah tadi salah satunya ada yang diskusi masuk ke sini. Apalagi selain yang itu, yang sinergi. Apalagi Bapak Ibu yang masuk Bu Eka, yang masuk ke sinergi apa dari kelompok Bu Eka? Bertanya ya. Apalagi dari kelompok Bu Sri? Ya. Bisa Ibu jelaskan dulu tanggung jawab apa dan sinergi. Oke. Ya, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat tanggung jawab individu itu maksudnya seperti apa? Coba Bu Sri, barangkali silakan Bu Sri. Tugas perorangan, oke. Atau? Ada lagi yang bisa menambahkan? Dari tanggung jawab individu atau kelompok, artinya semuanya terlibat dalam satu kelompok itu. Tidak dalam satu kelompok tidak ada individu yang mengandalkan temannya gitu ya. Yang kedua sinergi. Ada yang memberikan pendapat sinergi? Pak Didin belum keluar suaranya. Pak Didin mangga. Kalau sinergi artinya
setiap individu itu memiliki satu ungkapan, namun bisa diungkapkan kepada kelompok yang lain sehingga satu sama lain itu bisa memahami dua arah. Ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Tuh ya. Ada yang mau menambahkan lagi, Pak? Ada? Apa kira-kira evaluasi? Gimana Bu Sri? Evaluasi di sini? Setiap hasil itu kita tinjau kembali ya. Karena dari hasil diskusi tadi kan tidak semua pendapat bisa dipertanggungjawabkan, harus dievaluasi lagi. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju gitu ya, harus ada evaluasi. Nah ini dari Pak Didin mungkin nyambung juga ke sini, komunikasi dan refleksi. Apa kira-kira penjelasannya? Pak Uus, komunikasi dan refleksi. Komunikasi berarti ada dua arah pembicaraan, ada dua komunikasi, kemudian direfleksikan dalam kenyataan di lapangan. Ya, direfleksi. Keadaan zaman juga sebagainya, sehingga pengertian apa yang diajarkan itu sesuai dengan keadaan. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Oke ya. Itu ya. Jadi kita sudah tapi untuk komunikasi mungkin tidak hanya dua arah, bisa 10 arah juga ya Pak? Oh, dua arah. Communication, oh gitu. Kolaborasi dari semua. Iya Bapak Ibu, setuju dengan active learning yang tadi sudah di intinya ya, intinya kan Bapak Ibu sudah menuliskan, kemudian kita tuangkan dalam kalimat-kalimat seperti ini. Jadi untuk active learning seperti ini. TPH bagi guru-guru pertanian sama tidak dengan di SMK pertanian Pak Didin, Pak Asep. Siswa TPH itu lebih menyukai praktek di lapangan ya Pak ya, daripada belajar teoritis. Nah itu. Nah berarti sama permasalahannya. Jadi sekarang silahkan ya Bapak Ibu memikirkan kira-kira kenapa bisa seperti itu. Kemudian nanti tuliskan kira-kira kenapa bisa seperti itu ya. Boleh apa aja. Bumin dibantu Bumin. Bagi berapa? Tapi kan sekarang beda. Bagi berapa? Bagi 4 kali Bu. Satu orang kecil-kecil aja ya. Oh, kecil. Iyalah. Nah, lebih real. Ini segini? Ya. Udah masih kurang? Masih kurang karena untuk satu orang satu. Nanti digabungkan. Jadi silakan dituliskan pemikirannya, tuliskannya. Masih berpikir baik Kak? Jadi dari hasil pemikiran Bapak Ibu, silahkan berpasangan, diskusikan dengan teman sebelahnya. Hasil yang tadi. Jadi Pak Alan dengan Bu Eka, Pak Didin dengan Pak Saihul, kemudian sama itu berdua ya. Pak Uus dengan Pak Saiful, betul. Bu Imas dengan Bu Sri, Bu Imas dengan Bu Windy. Nah, ya silahkan. Nah, kira-kira apa? Gitu ya. Nah, jadi berpasang-pasangan. Suasana hidup. Dari kelompok tadi ya, kita bisa siapa dari Bapak Ibu yang mau menyimpulkan dari kira-kira permasalahan ini kenapa? Iya, pendapat sesuatu. Ya, masalah. Sekarang dari Bapak Ibu saja. Dari Bapak Ibu siapa yang mau menyimpulkan? Dari semua tadi kelompok 1, 2, kelompok semua lah. Itu tadi.
Monoton cara pembelajarannya, cara pengajaran. Yang pertama adalah gimana Bu Sri? Karena di kelas terlalu monoton ya, bosen. Perlu ada kreativitas. Oke, ya ada lagi yang keduanya apa tadi? Hampir sama rata-rata jawabannya. Iya. Membosankan, monoton. Kemudian kalau di lahan gimana? Di lapangan Lebih santai. Lebih menyenangkan. lebih menyenangkan. Terus lebih apa lagi tadi Pak? Bisa mengeksplor. Lebih eksplor ya. Terus Pak Didi tadi lebih apa tadi Pak? Lebih ke hasil, Bu. Oh iya, lebih ke penekanannya ke hasil. Biasanya Bapak Ibu setuju ya? Hasilnya nyata gitu. Hasilnya nyata, jadi tidak ngawang-ngawang ya. Tepuk tangan buat kita semua.